remaja dan juga anak-anak SDK Penabur Harapan. Bapak yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hingga saat ini kita bisa bersama-sama menikmati, bersyukur dengan pertambahan usia gereja yang kita kasihi, GKPI, berumur 60 tahun. Jadi Bapak Ibu, supaya kita saling berbagi kasih, bolehlah kita saling bersalam-salaman mengucapkan selamat hari ulang tahun. Mari Bapak Ibu. Ya. Karena kita GKPI, ya selamat ulang tahun GKPI yang ke-60. Ya bersyukur kepada Tuhan ya Bapak Ibu. Nanti ketika kebaktian ini, kalau penatua nantinya memberikan waktu, bolehlah kita bersama-sama nanti menyanyikan lagu selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun GKPI yang ke-60. Karena tidak semua gereja Bapak Ibu yang sampai kepada titik 60 tahun. Banyak gereja-gereja sekarang yang sudah tutup. Apalagi gereja yang ada di luar negara Indonesia yang tidak mampu untuk mengkoordinir lagi jemaat yang sudah tidak pada koridornya dalam menyerap memahami firman Tuhan. Sudah lebih kepada pemahaman secara pribadi tentang Tuhan itu. Jadi persekutuan seperti ini sudah jarang ditemui kalau di negara-negara maju. Bisa kita akses nanti di internet siapakah negara-negara yang dimaksud. Bapak Ibu kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada GKPI dan warga gerejanya dalam menikmati pertambahan usia yang ke-60. Demikian juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berumur 60 tahun ke atas. Panjang umur madi hamu selalu akan atau nami. Bukan hanya GKPI yang berumur 60, hamu pe selalu akan atau ras nami. Tetap mak penggeng sahur matua. Amin. Ya, mulai hati mari Tuhan, terima kasih bagi Tuhan. Kita akan masuk ke dalam pembacaan firman pada saat ini. Tapi perlu kita ketahui Bapak Ibu, ketika kebaktian dimulai, seperti yang kita lakukan pada saat ini, titik terendah orang Kristen di gereja itu adalah di khotbah. Di sini posisi yang paling sakral seharusnya, dan ini paling urgen. Apakah khotbah itu bisa diserap atau tidak, ataukah enaknya nanti AC untuk mengantar kita tidur sejenak. Bapak Ibu kita harus sepakat supaya tidak sia-sia kehadiran kita di dalam kebaktian pada siang hari ini. Kita siapkan hati dan serius. Seperti katakan Bang John tadi, tolong serius dalam memahami firman Tuhan. Hormat bagi Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita baca firman ini dengan seksama. Dari kitab Ulangan pasal yang keempat ayat 1 dan 2 ditambahkan dengan ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Izinkan saya Bapak Ibu membaca ayat yang pertama, kita sekalian ayat kedua, kemudian saya yang ke-6 sampai kepada ayat yang ke-9 kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan bagi kita tentang Musa menasehati bangsa itu memelihara hukum Allah, temanya berpegang pada perintah Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya, melainkan berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ayat yang ke-6, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita berseru kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah senantiasa, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah semuanya itu pada anak cucumu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sebentar teringat ketika saya melayani
di gereja HKI yang ada di Sibolga, Sorkam Pedalaman. Ketika itu Bapak Ibu tahun 2018 yang lalu. Di sana masa musim cuaca seperti pada saat ini, yang jarang sekali datang hujan. Banyak debu dan terjadi kemarau berkepanjangan. Ketika saya melayani sana Bapak Ibu, ada hal yang paling unik yang saya temui di sana, namanya pesta buah. Karena daerah Sorkam Pedalaman itu sampai ke Tarutung dia Bapak Ibu, karena memang Sorkam daerah Tapanuli Tengah, ini Tapanuli Utara, perbatasan sampai ke Tapanuli Utara. Jadi di sana ada pesta buah ketika mereka menginginkan sesuatu kepada Tuhan, bersekutu di tempat itu bersama-sama. Bukan cuma satu gereja, tapi beberapa gereja berkumpul di lapangan. Dan mereka bersama-sama mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hujan yang lebat kepada mereka. Karena apa Bapak Ibu, di sana penghasil karet yang kualitasnya sangat baik. Karena daerah pegunungan dan memang di sana terbatas memang karet yang diproduksi. Bukan ditanam, tapi sudah tumbuh sendiri. Dan juga durian. Di sana saya temukan Bapak Ibu namanya durian di dalam duri. Durian, tapi dalam durian ada duri. Ternyata ini mungkin durian yang dimaksud. Tidak ada saya jumpai di daerah Jakarta sekitarnya ini, hanya seperti durian montong begitu. Kalau di sana memang ada uniknya, durian di dalamnya ada duri. Itu bagaimana itu? Nah ternyata sangat lezat sekali Bapak Ibu. Dan mungkin harganya sangat mahal kalau di kota ini. Yang mau saya sampaikan bagi kita Bapak Ibu, ketika jemaat di sana berkumpul, bukan cuma satu gereja di sana, termasuk juga Protestan dan juga Katolik di sana, mereka memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hujan yang lebat, dan mereka berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan memberikan hujan yang lebat, kami memanen hasil yang baik, yang maksimal, kami akan datang kepadamu Tuhan untuk memuji namamu. Di sini ada janji Bapak Ibu, dan juga ada perintah yang disampaikan oleh penatua di sana supaya tetap berdoa kepada Tuhan dengan segala apa yang terjadi. Alhasil Bapak Ibu, puji Tuhan, ketika mereka bersekutu bersama-sama, berdoa, Tuhan mengizinkan hujan datang. Kalau di konteks kita, lingkungan kita pada saat ini kan jarang hujan. Banyak sekali debu sekarang yang bertebar, banyak pembangunan. Mari kita jaga kesehatan masing-masing Bapak Ibu. Di sana mereka ketika menerima itu, bersuka cita. Tetapi setelah diterima hasilnya, justru gereja pada saat musim panen kosong. Karena banyak yang pergi ke balian mereka. Gudang nalaho manapu durianna. Banyak yang datang untuk melihat bagaimana durian dan juga karet mereka. Bapak Ibu, suatu ketika ada penatua dan kami pada saat di sana mengatakan, mana janji kalian Amanginang? Ini adalah suatu permintaan dan perintah dari Tuhan ketika Tuhan memberikan hujan berkat. Dan apakah datang ke gereja atau tidak? Bapak Ibu, persembahannya luar biasa, di luar daripada konteksnya. Tapi kehadiran jemaat itu sangat-sangat sedikit. Alasannya karena ketika kami Bapak Ibu, Amanginang katanya, datang ke gereja, siapa menjaga durian kami? Anun mago. Hilang katanya. Jadi kami harus menjaga itu. Nah ini sudah berbeda Bapak Ibu. Perintah Tuhan ketika seseorang meminta kepada dia, ya sesuai dengan porsinya lah. Meminta tapi juga berbuat. Unang holan mangido, dang diboto mangalean. Ini menjadi persoalan Bapak Ibu. Kenapa? Apa yang mau disampaikan firman Tuhan pada saat ini? Mari kita lihat Bapak Ibu dengan seksama. Yang menjadi tema bagi kita, berpegang pada perintah Tuhan. Musa mengatakan dalam ayat yang pertama, ini poin yang pertama Bapak Ibu, yang perlu kita garis bawahi. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu. Sekarang, tikion, sonari Amanginang. Firman itu disampaikan kepada bangsa Israel, kepada jemaat khusus Depok. Sekarang tidak ada waktu lagi, supaya kita tetap harus mendengar ketetapan Tuhan. Apakah itu? 10 hukum Taurat, hukum kasih dan lain sebagainya. Bukanlah nanti dan juga besok Bapak Ibu, tapi hari ini Musa mengatakan kepada bangsa Israel, harus tetap kepada koridor ketetapan dari Tuhan. Karena apa yang terjadi Bapak Ibu, sehingga Musa mengatakan ini dengan tegas, hari ini, saat ini. Karena bangsa Israel telah mendukakan hati Tuhan, menduakan hati Tuhan, marroha-roha nasida, tidak lagi saroha. Karena mereka di samping memuji Tuhan, juga memuji debata yang lain.
Tuhan yang lain. Seperti orang Kristen masa kini, ya kita tidak mengatakan kalau ini ada di kota ataupun di huta-huta. Itu semua sama. Ketika mereka tidak menerima sesuai dengan permintaan, cinta ditolak, dukun bertindak. Ketika Tuhan tidak mengizinkan dia menerima sesuatu karena kuasa dan juga karena sinamut dan lain sebagainya, dia juga meminta kepada Debata Sileban, meminta kepada roh-roh yang lain supaya keinginan dia itu dipenuhi. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu di ayat yang ketiga, Tuhan marah kepada bangsa Israel karena bangsa Israel juga menyembah Baal Beor. Ini adalah Allah yang lain. Karena Bapak Ibu ini dengan tegas Tuhan izinkan kepada bangsa Israel dipilih dengan orang yang kudus dan juga kepada kita. Bapak Ibu, GKPI Depok dikatakan GKPI jemaat khusus. Kenapa khusus? Kita dikhususkan Bapak Ibu. Gowar dan Holland sebatas tersurat, tapi dikhususkan untuk tetap menjadi seorang pioner dalam pemberitaan firman. Kita nasalu nanaros yang bagas tabe, mar olopolo pita nakingan. Semua bersama-sama datang ke gereja, bahkan parkiran pun tidak ada lagi tempatnya. Alan torop lamar minggu. Jangan hanya sebatas gowar, GKP Jemaat Khusus Depok, dan adong be inganan tempat parkiran. Alai di gereja, hotik lamar minggu. Jangan cepat terjadi berita seperti itu, karena memang kondisi iman pada saat ini Bapak Ibu bisa digadaikan. Banyak sekarang Bapak Ibu pinjol. Token nari, adong nama Haporsyahon pinjol. Haporsyahon yang sebentar saja bisa digadaikan. Saya teringat ketika saya berumur masih 4 tahun kalau saya tidak salah itu. Kami sudah tinggal di Riau, di Duri Pekanbaru Bapak Ibu. Di tahun 99 sampai tahun 2000 setelah kris moneter, di sana ada suatu tradisi yang menyalahkan aturan kekristenan. Ketika dia seorang Kristen Bapak Ibu, di sini masalah, tidak bisa bekerja di KTP. Ketika dia mengganti KTP dia bukan menjadi seorang agama Kristen, agama yang lain begitu, dia bisa mendapatkan pekerjaan. Ubere kami deh menggadaikan imannya karena untuk sesuatu, yaitu keinginan duniawi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat dalam ayat yang kedua. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Banyak sekali sekarang apalagi kemajuan teknologi Bapak Ibu yang sangat dekat bagi kita. Justru doa pun sudah semakin jauh, alai teknologi semakin dekat bagi kita. Yang sudah mencomot-comot ayat-ayat firman Tuhan demi kepuasan seseorang. Yang dikatakan bahwasannya firman Tuhan ini tentang mengajari firman tentang titah, tentang persepuluhan, tentang hukum Taurat dan lain sebagainya. Tapi karena memang saponggol-saponggol dia dipahami, ini menjadi masalah. Dengan tegas Musa mengatakan jangan ada yang menambahi, jangan ada yang mengurangi. Karena firman Tuhan itu mutlak, langsung dari Tuhan, bukan dari mulut manusia. Karena ketika berbicara tentang perintah dari manusia, di sini menjadi suatu masalah. Ketika mendengarkan firman Tuhan yang tidak lagi fokus sesuai dengan kebenarannya, justru dialihkan dengan kemajuan teknologi ini. Bapak Ibu, setiap saat teknologi ini hadir bagi kita. Bangun tidur, handphone. Mau tidur, handphone. Apalagi di anak muda pada saat ini. Tapi tidak itu juga, orang-orang tua pun, opung-opung pun sudah handphone dan lain sebagainya. Ini sangat baik, tapi ini juga bisa tidak baik. Bapak Ibu, ketika di khotbah pun ada hal yang sudah menambahkan atau mengurangi firman itu melalui kemajuan teknologi ini, di sini menjadi suatu masalah yang besar. Jadi izinkan saya Bapak Ibu membantu saya. Ketika ada di antara kita yang membuka Instagram, Facebook, TikTok dan lain sebagainya, tolong bantu saya usipkon tuibana mubama. Supaya jangan ada mengambil firman dari kita hanya karena teknologi ini. Tapi biarkanlah firman itu tetap utuh, tidak ditambah dan tidak dikurangi, sehingga Tuhan tetap memberkati orang yang mendengar dan melakukannya. Kemudian ayat yang ke-6 Bapak Ibu, dikatakan lakukanlah itu dengan setia. Tuhan Allah penuh belas kasihan dan setia. Tidak cintanya kepada sepasang kekasih,
Tapi cinta Tuhan itu mutlak, setia, dan tidak ada dua-duanya. Karena Tuhan itu setia, Bapak Ibu, walaupun kita mengenalnya ketika kita masih kecil, dan di hari tua kita juga, Tuhan tetap setia. Karena di masa kini Bapak Ibu, berbicara tentang kesetiaan ini, tidak lagi seperti kesetiaan di masa bangsa Israel. Ada kata tunggu di kata setia ini. Untuk menghalalkan segala cara, kata setia dikatakan, setia tiada akhir, selingkuh tiada akhir. Atau dan lain sebagainya kata-kata setia ini. Tapi dikatakan dalam firman ini supaya tetap setia penuh dengan kebijaksanaan, karena bangsa Israel ini dipilih dengan khusus. Dan kita pun orang Kristen dipilih secara khusus. Mari kita lihat anak-anak kita sebentar Bapak Ibu yang tadi bernyanyi. Mereka membuat gerak-gerakan. Dan mereka juga menyanyikan sesuai yang tertulis, tidak mereka tambah-tambahkan. Dan mereka ekspresinya memang penuh dengan ketulusan. Anak-anak SD yang kita saksikan bersama-sama. Semogalah ke depannya keceriaan, keimanan mereka, kepolosan mereka tentang memahami firman itu tetap juga disalurkan sampai kepada batasan-batasan usia. Selanjutnya Bapak Ibu, di ayat ke-7 kita bisa lihat bahwasanya sebagaimana besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Dia hanya sejauh doa berseru, penyanyi nahor yang maaf mau juda. Berseru memanggil namanya. Bapak Ibu, ketika kita mengalami suatu masalah yang besar, terkadang kita katakan Tuhan sangat jauh. Sangat jauh. Karena Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Tapi ternyata ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati, Tuhan itu sangat dekat bagi kita. Tidak bisa diukur dengan jarak Bapak Ibu. Banyak sekali yang kita lalui pada saat ini yang di luar dari ekspektasi dan di luar dari pemikiran kita. Terkadang kita menyalahkan Tuhan karena Tuhan tidak mau mengiyakan apa yang kita inginkan. Sebagai contoh, anak yang sudah diberi Tuhan bertahun-tahun, tapi tidak bisa diarahkan sesuai dengan pola pikir dari orang tua. Karena kids zaman now berbeda dengan kids zaman old. Anak-anak masa kini Bapak Ibu agak beda dan unik generasi yang sekarang. Pengajaran yang kita pahami ketika kita diajari oleh orang tua si jolo tubuh kepada kita Bapak Ibu, terkadang itu juga tidak kontekstual kepada mereka. Sehingga terjadi jarak antara seorang tua dan juga anak, yang cenderung mengatakan anak-anak tidak punya etika kepada orang tua. Tapi tunggu dulu, apakah orang tua yang mengatakan itu sudah punya etika dan lain sebagainya? Sehingga itu bisa mendarat ketetapan yang Tuhan inginkan kepada seluruhnya, karena anak-anak mempunyai posisi dalam penirmaan firman itu. Kenapa saya katakan Bapak Ibu? Mari kita lihat ayat yang ke-9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Firman ini bukan hanya kepada orang tua, remaja dan juga pemuda. Juga kepada anak-anak Bapak Ibu. Sudah kita dengarkan warta jemaat tadi. Bukan cuma 1-2 orang yang menerima penghargaan dari gereja. Hendaklah semua. Tanggung jawab dari orang tua untuk menerapkan, mengajarkan firman kepada anak-anaknya itu sangat penting. Tuhan sudah mengatakan, jangan berdiam bagi kita. Hendaklah kepada anak-anak. Bersyukur kepada SDK yang sudah hadir pada saat ini. Ini hal seperti ini Bapak Ibu, mereka juga perlu melihat bersama-sama. Dan juga kepada sekolah-sekolah yang lain. Langsung live in. Melihat apa yang terjadi, anak-anak langsung melihat secara langsung, bukan dikotak-kotakan. Tapi justru mereka perlu juga hadir untuk melihat bagaimana kebaktian dewasa yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Karena Tuhan masih mengizinkan bagi kita untuk tetap setia bagi Dia. Banyak hal perintah yang perlu kita lakukan. Perintah dari Tuhan, perintah dari manusia. Perintah dari Tuhan sudah kita dengarkan bersama-sama. Supaya tetap perintah dari Tuhan itu mendarat bagi kita, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan itu dengan penuh ketaatan. Mari kita Bapak Ibu, kita buat style yang baru. Ketika berdoa itu adalah kebutuhan. Ketika berdoa itu adalah kebiasaan, bukan karena sesuatu. Ada maunya datang kepada Tuhan berdoa. Seperti yang saya katakan ilustrasi di awal tadi.
Tapi biarlah kiranya doa dan juga gerakan membaca kita lakukan tentang firman Tuhan ini menjadi kebiasaan baru bagi kita. Sehingga perintah Tuhan ini tidak hanya sebatas di gereja saja, tapi juga bisa kita terapkan di rumah. Bapak Ibu, hamu akan datutunami amanami menjadi seorang bapak untuk tetap menjadi seorang pioner, menjadi seorang bapak yang takut akan Tuhan, menjadi seorang bapak yang mengajarkan kebaikan Tuhan kepada orang tua dan juga kepada istri dan anak-anak. Hendaklah menjadi seorang ibu yang penuh belas kasihan juga, tetap mengajarkan siapa Tuhan yang sebenarnya, supaya anak-anak bisa mengerti dan memahami kebesaran Tuhan di tengah-tengah keluarga. Demikian juga kepada anak-anak. Marilah kita mendengarkan kata-kata dari orang tua, sehingga firman yang disampaikan oleh orang tua itu juga hadir dan juga memberi hikmat dan kebijaksanaan yang baru. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu, kiranya kita semakin dimampukan Tuhan dalam menjalani masa-masa sulit yang kita alami pada saat ini, atau masa-masa sukacita. Tuhan yang memberkati kita dalam melakukan segala kebenaran firman ini, sehingga firman tidak hilang dibuat oleh si jahat. Kemuliaan bagi Allah tempat yang tinggi, damai sejahtera ada bagi Tuhan yang diberikan bagi kita sekalian. Amin. Terima kasih bagi Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Untuk setiap waktu yang Tuhan izinkan bagi kami, sehingga kami seluruh warga jemaat-Mu dapat mendengar, dapat merenungkan, serta Engkau mengizinkan kami, mengajar kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk meninggalkan segala kekurangan kami, dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengikuti jalan pengertian yang Engkau tunjukkan, yaitu berpegang pada perintah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, berikanlah kami hikmat dalam setiap langkah kami, agar hidup kami, seluruh warga jemaat-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Serta bimbinglah kami ya Tuhan, untuk senantiasa mencari kebenaran-Mu, dan menjalani hidup kami dengan penuh kebijaksanaan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga Bapa kami yang di sorga, tolonglah kami, mampukan kami seluruh warga jemaat-Mu ini untuk dapat mengemban dan melakukan ajaran firman Tuhan pada saat ini, supaya kami tetap bersuka cita, dan kami Tuhan tetap mengatakan bahwa Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini esok kekal sampai selama-lamanya. Pada saat ini ya Tuhan, kami bermohon kepada-Mu dengan kerendahan hati. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kesehatan seluruh warga jemaat-Mu, GKP Jemaat Khusus Depok ini. Kiranya Engkau ya Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kami tidak tahu siapa itu ya Tuhan, tapi kami bawa dalam doa kami ini, siapa yang sakit di tengah-tengah jemaat-Mu ini, tolong Tuhan berikan kekuatan, berikan pemulihan, berikan kesehatan. Engkau juga Tuhan memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami kelemahan dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi kami yakin Engkau Tuhan yang memberkati kami seluruhnya, supaya kami tetap setia untuk tetap mempertahankan iman kami. Lindungilah kami Tuhan seluruh warga jemaat ini dari segala penyakit dan juga dari segala bencana, sehingga kami dapat melayani Engkau dengan tubuh yang sehat, memuliakan nama-Mu dan memuji nama-Mu yang kudus. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga bersyukur kepada-Mu. Kami dengar tadi warta jemaat, kami mendengarkan berulang tahun kelahiran pada saat ini, dan juga berulang tahun, yaitu tahun pernikahan. Bapa dalam kerajaan surga, kami bermohon kepada-Mu dengan membawa nama-nama dari saudara-saudara kami, supaya Engkau memberkati mereka. Kami bersyukur untuk pertambahan usia mereka, yaitu saudari Agnes Stella Boru Sibarani, dan juga Ibu Agnes Boru Hasibuan, dan juga Ibu Lady Boru Sinaga, dan juga kepada Ibu Margaret Boru Sitanggang, dan juga kepada Ibu Rosimina Boru Lumantobing, dan juga kepada Bapak Darman Nenggolan, Bapak Victor Lumantobing, Saudara Christopher Joshua Manalu, dan juga anak Jeremia Sitepu, dan juga ya Tuhan kepada Ibu Yovani Tampu Bolon, dan juga kepada anak Tison Tambunan. Bapa dalam sorga, hari ini dan juga hari yang lalu, mereka merayakan hari kelahiran. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap tahun yang Engkau tambahkan dalam hidup mereka. Tolong ya Tuhan, berkatilah mereka dengan usia yang mereka terima, dengan kesehatan dan kebahagiaan,
Semoga Tuhan seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini, semoga mereka selalu merasakan kehadirat-Mu dalam setiap langkah hidup mereka dan menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih juga Tuhan untuk pertambahan usia ulang tahun pernikahan, yaitu kepada Bapak Poltak Simanung Khalid, Ibu Boru Luman Gaul, kepada Bapak Rahmat Sormin dan juga Ibu Boru Simbajuntak. Kami bersyukur Tuhan untuk pertambahan usia pernikahan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ikatan cinta dan pernikahan mereka. Engkau Tuhan memberkati setiap pasangan dengan kasih yang semakin bertumbuh, kesetiaan yang kokoh, dan kebijaksanaan dalam mengatasi rumit-rumitnya rumah tangga mereka. Kami percaya Engkau menjadikan rumah tangga mereka menjadi tempat di mana kasih dan damai-Mu berdiam. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Banyak hal yang kami mohon kepadamu, baik dari segi keuangan jemaat-Mu, pekerjaan jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan, mencari kehidupan yang lain. Tuhan tolonglah mereka. Kami tidak tahu Tuhan, tapi Engkau tahu. Engkau tahu setiap permohonan dan pergumulan jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Tuhan, apapun permintaan kami, tolong ya Tuhan, izinkan. Tolong Tuhan kabulkan, supaya kami bersuka cita ketika meninggalkan rumah Tuhan yang kudus ini. Dan kami membawa sukacita yang baru, yang akan kami bagikan di sekitar kami masing-masing. Tuhan tolong juga sertai lindungi kami dalam perjalanan ketika kami meninggalkan rumah kudus Tuhan ini, supaya kami setiap jemaat tetap berpartisipasi untuk mendukung segala sesuatu yang terbaik demi kembangan gereja-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di sorga, tolong berkati kami ketika kami keluar dari rumah kami dan ke tempat kami, tujuan kami masing-masing. Keluar masuknya kami dari rumah dan ke tempat kami yang kami tuju. Berkati juga Tuhan kami pagi, siang, dan malam, sore, dan di hari-hari yang lainnya, supaya kami tetap terjaga dalam iman kami, tetap terjaga konsisten dalam pemahaman kami, dalam keluarga kami, bahkan juga Tuhan dalam tanggung jawab kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, tolonglah ampunkan kami, kasihani kami dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami, supaya kami Tuhan layak menerima berkat-Mu. Ampunkan kami Tuhan dengan segala dosa dan pelanggaran kami ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini, esok, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.